pembahasan tentang bid'ah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang apa itu definisi bid'ah, kemudian apa itu usulul bid'ah atau kaedah-kaedah pokok daripada bid'ah. Secara sederhana definisi bid'ah kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, itu dari hadis man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, maka dia ditolak. Raddun itulah sejalan dengan makna bid'ah. Kalau begitu suatu perkara dikatakan bid'ah kalau terpenuhi tiga hal itu. Yang pertama adalah dia perkara muhdasah, perkara yang tidak pernah ada pada masa Nabi dan pada masa sahabat, khususnya imam khalifah yang empat. Yang kedua, dia adalah perkara agama. Kalau dia hanya muhdasah, bukan perkara agama, bukan bid'ah. Dan yang ketiga, kalaupun dia perkara baru, kemudian dia juga perkara agama, maka untuk mengatakan sebagai bid'ah mesti terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi perkara yang ada dalil bisa jadi memang belum ada pada masa Nabi, tapi adanya pada masa belakangan, tapi masuk ke dalam dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal ini terpenuhi dalam suatu perbuatan, maka bisa dikatakan sebagai bid'ah. Maka pada malam hari ini kita membahas tentang bagaimana bid'ah menurut Imam Mazhab yang empat. Kita mulai dengan bagaimana bid'ah perspektif Imam Abu Hanifah. Karena mereka adalah orang-orang salaf. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Dia seorang tabi'in karena dia bertemu dengan sahabat. Ini jelas adalah salaf. Nah, kita katakan di sini bid'ah bukan menurut Abu Hanifah, tapi perspektif Abu Hanifah. Perspektif maksudnya di sini menggali dari beberapa perkara yang bisa kita temukan yang diklaim atau dihukumi atau ditetapkan bid'ah oleh Abu Hanifah. Maka dari perkara-perkara yang ditetapkan langsung oleh Abu Hanifah itulah kita coba menggali, mengkaitkan dengan dalil sesuai dengan metode Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil. Maka kita katakan inilah perspektif Abu Hanifah, bukan langsung menurut Abu Hanifah. Artinya dari perkara-perkara yang dia bid'ahkan, ditinjau dari penggunaan dalil dalam metode istinbat Abu Hanifah, inilah perspektif bid'ah oleh Abu Hanifah. Ini sangat penting karena Imam Abu Hanifah menjadi rujukan umat Islam dunia ini, khususnya yang mengikuti mazhabnya. Dan termasuk mazhab yang paling besar itu mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah setelah ditelusuri dari berbagai kitab mazhab Hanafi, dari sekian banyak kitab-kitab mazhab Hanafi, ditemukanlah hanya 6 perkara yang dinyatakan bid'ah oleh Abu Hanifah. 6 perkara saja. Perkara yang 6 ini semuanya merupakan kaul perkataan Abu Hanifah sendiri yang dia mengklaim itu bid'ah. Walaupun perkara ini dihukumi sunnah atau tidak bid'ah oleh imam yang lain. Maka sekarang kita lihat dulu perkara yang dibid'ahkan oleh Imam Abu Hanifah. Yang pertama yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Abu Hanifah
Itu namanya isy'ar. Isy'ar itu melukai hewan yang akan dijadikan hewan kurban, seperti onta, seperti sapi ataupun kambing. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah. Onta yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, sebelum sampai pada waktu penyembelihan, maka dilukai bagian punggungnya. Dilukai bagian punggungnya, tujuannya adalah sebagai tanda bahwa hewan ini nanti akan dijadikan sebagai hewan kurban. Setelah punggung hewan tadi dilukai sampai mengeluarkan darah, hewan ini bisa dilepas begitu saja. Orang-orang akan tahu ini adalah hewan untuk kurban. Tak ada yang akan mengaku. Dan ini dilakukan oleh Nabi sendiri. Dijelaskan dalam hadis Nabi sendiri tentang sunnah isy'ar ini. Tapi sekarang kalau di tempat kita, tak pernah kita melihat sunnah isy'ar ini. Umpamanya panitia kurban di tempat itu ada yang berkurban 10 ekor kerbau. Belum pernah kita menyaksikan di tempat kita ini beberapa hari atau 1 hari menjelang penyembelihan hewan kurban, kerbau-kerbau ini diisy'ar atau dilukai bagian punggungnya sebagai tanda dia sebagai hewan kurban. Belum pernah terlihat. Padahal itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya isy'ar. Barangkali kalau di tempat kita mungkin hewan kurban yang disembelih itu besoknya disembelih, hari 1 hari sebelum sudah datang, sehingga tidak perlu ditanda. Mungkin karena itu. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas melukai hewan yang dipakai sebagai hewan kurban itu sudah menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh Abu Hanifah dikatakan sebagai bid'ah. Jadi yang sangat menarik. Nabi sendiri melakukan, malam Imam Abu Hanifah membid'ahkan itu. Apa sebabnya? Tentu ada sebab. Tentu ada dalil-dalil dari Imam Abu Hanifah membid'ahkan perbuatan isy'ar. Walaupun oleh Imam As-Syafi'i isy'ar itu adalah sunnah Nabi. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampaikan apa dalilnya kenapa isy'ar itu menjadi bid'ah bagi Imam Abu Hanifah dan kenapa sunnah menurut Imam As-Syafi'i. Persoalan yang kedua yang dibid'ahkan oleh Imam Abu Hanifah adalah salat istisqa di tengah lapangan. Padahal semua kita zaman sekarang rata-rata di tempat kita, di negara kita ini, kalau sudah terjadi kemarau sebulan 2 bulan tak pernah datang hujan, nah itu biasanya sudah digalakkan atau melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan di tengah lapangan. Tapi bagi Abu Hanifah itu bid'ah. Nah, sedikit kita sampaikan apa alasannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah karena dalam surat Nuh ayat yang ke-10 itu disebutkan ketika umat Nabi Nuh mereka ditimpa kemarau selama 40 tahun. 40 tahun tak datang hujan, sulit mendapatkan makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian istri-istri mereka mandul, tidak bisa mendapatkan keturunan. Sebetulnya hukuman dari Allah untuk mereka karena mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah. Akhirnya umat Nabi Nuh ini datang kepada Nabi Nuh mengadu apa yang harus mereka lakukan. Maka dalam keadaan seperti itu Nabi Nuh pun mengatakan kepada mereka dalam ayat Nuh ayat ke-10 surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumditkum. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan lebat dan menjadikan
buah-buahan melimpah kembali dan menjadikan istri kalian punya keturunan kembali, istri kalian mengandung kembali. Dalam ayat Al-Quran ini yang disebut hanya istighfar, tidak sholat istisqa di tengah lapangan. Lalu apa dalilnya? Bagi imam mazhab yang lain mensunahkan sholat istisqa, hadis Nabi. Ada hadis Nabi, tapi hadis Nabi itu tidak sampai pada level mutawatir. Dia hanya hadis ahad, tapi hadisnya sahih. Oleh Imam Abu Hanifah, ayat hanya memerintahkan untuk istighfar, tidak melakukan sholat secara khusus, sholat istisqa di lapangan. Maka yang dilakukan cukup istighfar saja. Istighfar saat berdoa di mana-mana tempat, dalam khutbah silakan banyak beristighfar. Itu yang dilakukan, bukan sholat istisqa. Adapun dengan hadis, bagi Imam Abu Hanifah, hadis ini walaupun sahih secara sanad, hadis ini dianggap tidak bisa diamalkan karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran hanya menyuruh istighfar, tidak menyuruh sholat istisqa. Kalau begitu saat terjadi kemarau panjang, maka beristighfarlah banyak-banyak, bukan melakukan sholat istisqa di lapangan. Dan sholat istisqa di lapangan itu bagi Imam Abu Hanifah adalah bid'ah. Tapi bid'ah bagi Imam Abu Hanifah tentang sholat istisqa ini agak berbeda menurut pandangan ulama lain. Apa kata Imam Abu Hanifah? Inna sholata lil istisqa'i bid'atun fa in shalla kanat nafilah. Sesungguhnya sholat untuk meminta hujan, dia sholat di lapangan untuk meminta hujan, sholat istisqa itu adalah bid'ah. Fa in shalla kanat nafilah. Tapi kalau dilakukan juga, dia menjadi nafilah. Nafilah itu ibadah yang diakui sebagai ibadah sunnah. Ini aneh. Dia katakan itu bid'ah, tapi kalau dilakukan bernilai nafilah, berarti ada pahalanya. Itu Imam Abu Hanifah. Kiranya kenapa beliau mengatakan bid'ah? Karena dalam metode istinbat Imam Abu Hanifah, kalau terjadi pertentangan hadis ahad dengan makna zahir Al-Quran, maka yang diikuti adalah makna Al-Quran, tidak mengamalkan ayat. Walaupun tidak mengamalkan hadis ahad, walaupun hadis ahad itu adalah hadis yang sahih. Ini contohnya. Kalau contoh lain, ketika membaca surat Fatihah dalam sholat, selain dari mazhab Abu Hanifah mengatakan surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau tak membaca surat Fatihah dalam setiap rakaat sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi bagi Abu Hanifah tidak menjadi rukun membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Yang penting baca ayat. Mau dalam sholatnya membaca inna ataina atau surah Al-Kautsar tanpa baca Al-Fatihah, bagi Abu Hanifah sholat sudah sah. Tapi bagi imam lain sholat tidak sah. Apa dasarnya Imam Abu Hanifah? Karena dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir itu Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Dalam sholat itu bacalah ayat yang mudah bagi kalian. Tak ada disebutkan surat Fatihah. Yang menyebutkan surat Fatihah itu hanya dalam hadis. Hadisnya sahih tapi ahad. Sementara Al-Quran sifatnya mutawatir, hadis ini ahad. Maka bagi Abu Hanifah yang diamalkan adalah Al-Quran yang bersifat mutawatir tadi. Hadis yang ahad tidak sampai mutawatir, tidak diamalkan. Tapi bagi ulama lain, walaupun hadis ini ahad tapi dia sahih, maka diamalkan. Lalu dikompromikanlah. Maka dalam pendapat selain dari mazhab Abu Hanifah, membaca surat Fatihah itu menjadi rukun sholat. Bagi Abu Hanifah tidak jadi rukun, mau dibaca silakan, mau tidak apa-apa. Selain Abu Hanifah menjadi rukun. Nah, begitu juga dalam sholat istisqa. Bagi Abu Hanifah, saat terjadinya kemarau panjang yang dilakukan banyak istighfar, tidak sholat istisqa di lapangan. Tapi bagi Imam Syafi'i dan yang lain, ayat yang menyuruh beristighfar itu bersifat umum.
Sementara hadis yang bersifat walaupun ahad, dia bersifat khusus, maka saat terjadi kemarau panjang itu boleh atau disunahkan untuk melakukan sholat istisqa. Di samping memperbanyak beristighfar. Nah, itu beda pendapatnya. Itu masalah yang kedua yang dibid'ahkan oleh Imam Abu Hanifah. Masalah yang ketiga, membawa jenazah dengan 2 tiang. Atau memang ada hadis yang menyebutkan itu. Ketika jenazah diusung, yang mengangkatnya cukup 2 orang, satu di depan, satu di belakang, dengan 2 tiang. Diangkat dengan 2 tiang tadi, cukup 2 orang. Itu pada dasarnya bid'ah. Bagi yang lain itu menjadi sunnah. Tapi bagi Abu Hanifah, kalau dalam kondisi normal, tidak terlalu ramai, tidak sedang berdesak-desakan, maka membawa mayat dengan 2 tiang diangkat oleh 2 orang itu jadi bid'ah. Tapi dalam keadaan ramai, dia tidak jadi bid'ah, karena ada sebab yang mengharuskan itu. Nah, ini pandangan Abu Hanifah. Jadi masalah yang ketiga dinyatakan bid'ah oleh Imam Abu Hanifah. Nanti kita masuk bagaimana kita coba memunasabahkan, mengkorelasikan dengan konsep istinbat Imam Abu Hanifah sehingga ketemulah seperti apa konsep bid'ah menurut Abu Hanifah itu. Masalah yang keempat yang dibid'ahkan oleh Abu Hanifah adalah meninggikan suara takbir pada hari selain tasyrik. Bahwa bertakbir secara keras pada dasarnya itu bid'ah, kecuali kalau ada dalil yang mensyaratkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bid'ah, kecuali pada waktu yang disunahkan. Nah, itu pendapat Abu Hanifah. Nah, lalu pada hari tasyrik beda pendapat ulama. Yang disepakati kapan mulai bertakbir pada hari tasyrik itu hanya permulaan. Mereka sepakat permulaan mengucapkan atau bertakbir secara keras pada bulan Zulhijjah itu dimulai pada setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Itu sepakat semuanya. Tapi kapan berakhirnya tidak ada kesepakatan. Ada yang mengatakan berakhir pada hari ke-12, berarti masih ada hari tasyrik lagi. Ada yang mengatakan berakhir pada sholat zuhur tanggal 13 Zulhijjah. Ada yang mengatakan berakhir sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Ada yang mengatakan sampai tanggal 10 Zulhijjah saja. Dan perbedaan ini sudah terjadi di kalangan sahabat. Maka oleh Abu Hanifah yang disunnahkan untuk mengucapkan takbir secara keras itu hanya yang disepakati saja, yaitu dimulai pada saat sholat subuh atau setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Sementara sampai tanggal 11, 12, 13 bagi dia itu bid'ah. Apa sebab? Karena tidak terjadi kesepakatan di kalangan sahabat, sehingga dalilnya tidak kuat, maka dia katakan itu bid'ah. Bagi kita itu kebanyakan bertakbir sampai saat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Itu kalau tidak salah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i kalau tidak salah itu sampai setelah selesai sholat zuhur tanggal 13 Zulhijjah. Bagi Abu Hanifah hanya tanggal 9, tanggal 10 saja, karena tidak ada kesepakatan di luar tanggal itu. Di lain hari selain dari hari yang ditetapkan itu, maka mengeraskan suara takbir itu adalah bid'ah. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi kita jangan alergi dulu dengan kata bid'ahnya.
Sebab bid'ah bagi Abu Hanifah itu seperti sholat istisqa tadi, dia katakan bid'ah, tapi dia menjadi amalan nafilah, yaitu sholat istisqa. Itu perkara yang keempat yang dibid'ahkan oleh Imam Abu Hanifah. Perkara yang kelima itu adalah ini yang sudah sering kita dengar, Imam Abu Hanifah menyatakan bid'ah merutinkan qunut pada sholat subuh bagi Abu Hanifah. Dalilnya apa? Karena bagi Imam Abu Hanifah qunut pada sholat subuh itu sudah dinasah. Bagi ulama lain tidak dinasah. Bagi Syafi'i dalilnya kuat. Bagi Imam Abu Hanifah karena dalil sholat merutinkan qunut subuh itu bagi dia sudah dinasah. Apa itu nasah? Nasah itu tidak diberlakukannya suatu dalil hukum karena datangnya dalil hukum yang lain setelah itu. Maka itu namanya dinasah, tidak diberlakukan lagi. Bagi Abu Hanifah, Nabi memang pernah berqunut pada waktu subuh, kemudian dia tinggalkan sampai akhir hayatnya. Nabi meninggalkan itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah dinasah, berarti tidak diamalkan lagi. Itu menurut Abu Hanifah. Bagi Syafi'i dalilnya itu sahih, sehingga diamalkan sampai akhir hayat, sampai kapanpun. Kita ingin menggali seperti apa menurut atau konsep atau perspektif bid'ah, konsepnya menurut Abu Hanifah itu. Dan persoalan yang keenam yang dibid'ahkan oleh Abu Hanifah adalah kalam filsafat. Pandangan filsafat. Barangkali pada masa beliau itu sudah berkembangnya kelompok Mu'tazilah yang lebih mementingkan akal daripada wahyu. Ada beberapa pendapat yang itu kalam filsafat yang menurut Abu Hanifah itu perkara bid'ah. Berikutnya dari 6 perkara yang dibid'ahkan oleh Imam Abu Hanifah, memang kita tidak sebutkan dalil-dalil secara detail. Karena ini sangat panjang. Sekarang kita mencoba menghubungkan bagaimana metode Imam Abu Hanifah atau konsep bid'ah perspektif Imam Abu Hanifah yang digali dari metode dia mengistinbatkan hukum, kemudian berdasarkan perkara-perkara yang 6 tadi yang dia bid'ahkan. Setelah kita analisa, maka cara yang pertama, sesuatu yang boleh ditetapkan bid'ah, yang pertama adalah sejalan dengan hadis Aisyah, menetapkan perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu semua imam sama standarnya. Karena berdasarkan kepada hadis Aisyah tadi, semua pertama syaratnya semua perkara baru. Jadi kalau dia ditetapkan sebagai perkara baru, tidak pernah ada pada masa Nabi, tidak pernah ada pada masa sahabat. Artinya Nabi tidak melakukan. Tapi sekali lagi perkara yang tidak dilakukan Nabi belum tentu tidak ada dalilnya. Ini semua imam mazhab memiliki pandangan yang sama. Jadi untuk menetapkan suatu perkara bid'ah, tentukan dulu, pastikan dulu memang perkara itu tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat. Tapi itu tidak cukup. Maka cara yang kedua adalah perkara yang baru tadi dia adalah perkara agama. Perkara syariat, perkara agama. Apa itu? Perkara agama itu semua perkara yang dijangkau oleh kitab syar'i. Semua perkara yang di situ ada dalil syar'inya. Baik dalam urusan akidah,
dalam urusan ibadah ataupun juga dalam urusan muamalah. Asalkan perkara itu dijangkau oleh atau ada dalil syar'inya, maka perkara itu juga berpotensi dilakukan dalam status bid'ah. Tapi perkara yang tidak dijangkau oleh dalil syar'i, maka ini masuk perkara adat. Perkara yang semata adat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Jadi semua perkara yang dijangkau oleh dalil syar'i, oleh kitab syar'i. Kalau tidak berarti dia perkara adat. Nah, itu perkara agama. Bidang akidah dan bidang ibadah itu adalah perkara yang semata-mata tujuan melakukannya adalah taqarrub, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan dunia. Kita berselawat kepada Nabi itu semata-mata tujuannya taqarrub kepada Allah. Kita berdoa semata-mata tujuannya taqarrub kepada Allah. Salat apalagi? Itu semuanya ibadah. Nah, lalu jika perkara itu tidak termasuk perkara agama, apa saja yang terkait dengan persoalan bid'ah? Yang pertama, perkara yang bukan masuk kepada perkara agama itu adalah masalah wasilah atau sarana untuk melaksanakan ibadah. Seperti alat mikrofon itu bukan bagian daripada ibadah, tapi dia adalah wasilah untuk beribadah. Azan itu ibadah, tapi mikrofon yang dipakai untuk azan itu adalah wasilah untuk supaya azan lebih luas jangkauannya didengar oleh kaum muslimin. Maka dia adalah wasilah. Kendaraan yang dipakai itu wasilah. Itu adalah wasilah. Maka wasilah ini tidak bisa dikaitkan atau dikatakan sebagai bid'ah kecuali wasilah itu menjadi bagian daripada ibadah. Nah, kecuali wasilah itu menjadi bagian daripada ibadah. Wasilah untuk melaksanakan melontar jumroh adalah ibadah. Maka wasilah yang dipakai berupa batu itu bisa jadi masuk ke dalam kategori bid'ah. Maka ini ada pendapat ulama tentang batu dipakai untuk melontar jumrah. Bagi Imam Syafi'i, batu yang diambil untuk melontar jumrah itu dianjurkan untuk dicuci dulu. Dia berpegang kepada pendapat salah seorang tabi'in. Tapi bagi Imam Malik dan Imam yang lain, menyuci batu yang dipakai untuk melontar jumrah itu adalah bid'ah. Batu adalah wasilah, alat untuk melontar, tapi karena dia bagian daripada agama, maka bagian daripada ibadah, dia juga bisa masuk ke dalam masalah bid'ah. Tapi kalau yang wasilah yang itu tidak diniatkan untuk bagian daripada ibadah, dia tidak jadi bid'ah. Mau memakai pakaian warna putih, warna hitam boleh. Masalah adat juga seperti itu. Jadi perkara pertama yang tak masuk kepada bid'ah itu masalah wasilah. Wasilah apapun yang dipakai untuk beribadah, kecuali wasilah itu bagian daripada ibadat sendiri atau wasilah itu diniatkan untuk taqarrub ilallah. Kalau kita mengadakan wasilah menjadi bagian daripada ibadah, itu juga bisa jadi masuk kepada bid'ah. Umpamanya kita pakai peci. Jadi peci ini hanya sekedar sarana pakaian. Tapi kalau diniatkan, kalau tak pakai peci, sholatnya tidak sah, atau sebaliknya pakai peci, maka dia beranggapan nilai pahala sholatnya berlipat-lipat ganda, itu bid'ah. Karena peci itu hanya wasilah. Tapi kalau sudah diniatkan, ya dengan niat yang tidak ada dasarnya, bahwa dengan pakai peci dia yakin bahwa
amal sholatnya dilipat gandakan pahalanya, itu jatuh kepada bid'ah karena tidak ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Nah, begitu juga perkara-perkara yang lain. Umpamanya kalau pergi ke masjid pakai onta umpamanya, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Tidak bisa. Tapi kalau diyakini jadi bid'ah. Karena dia semata-mata adalah wasilah. Jadi dia tidak terkait dengan bid'ah. Kemudian apa lagi yang tak terkait dengan bid'ah? Kalau tadi berupa benda, wasilah, bisa jadi yang tak terkait dengan bid'ah adalah perbuatan menuju ibadah. Seperti perjalanan, berjalan kaki menuju ibadah. Nah, selama tidak ada dalilnya, maka itu kalau diniatkan untuk ibadah, dia jadi bid'ah. Berjalan ke Mekah, nah, dia pokoknya ada yang mengatakan orang yang berjalan kaki atau naik sepeda atau naik motor dari Indonesia ke Mekah itu lebih berlipat ganda pahala hajinya. Nah, itu jadi bid'ah. Apa sebab? Karena perbuatan perjalanan itu bukan bagian daripada ibadah. Maka tidak boleh menjadi sebuah keyakinan orang yang pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji dengan memakai motor roda 2 itu akan dilipat gandakan pahala hajinya, tidak bisa. Karena perjalanan itu sendiri hanya perbuatan yang tidak menjadi bagian daripada ibadah. Tapi kan orang itu sudah berusaha payah. Mungkin dari sisi susah payahnya Allah berikan pahala lebih, itu wajar saja. Tapi tidak bisa menjadi ukuran ibadah haji yang akan diberikan pahala berlipat ganda. Apa sebab? Karena perbuatan berjalan menuju Mekah itu hanyalah perbuatan biasa yang tidak bisa dikatakan sebagai bagian daripada ibadah. Tapi kalau dia niatkan, saya sengaja naik motor ke Mekah agar ibadah haji saya berlipat ganda pahalanya, itu bisa jatuh kepada bid'ah. Karena itu tidak ada dalilnya. Jadi yang perkara yang tidak masuk kepada masalah bid'ah, pertama wasilahnya, kemudian yang kedua perbuatan itu sendiri atau perbuatan menuju ibadah itu tidak masuk ke dalam persoalan bid'ah. Karena dia bukan dari bagian agama. Begitu juga perkara-perkara adat biasa itu juga tidak bisa dikatakan bid'ah selama tidak ada dalil yang berkaitan dengan itu. Umpamanya makan, kalau kita ada yang biasa makan dalam sehari 3 kali, itu tidak bisa dikatakan bahkan 3 kali itu sebagai perkara bid'ah karena dia adat. Nah, mau makan pukul 7 pagi silakan, adat, tak ada masalah, silakan pilih. Mau makan pukul 6, makan pukul 7, pukul 8, silakan pilih karena itu adat, bukan bagian daripada agama. Mau makan sarapan pagi roti canai silakan, tak ada masalah. Karena itu adat. Tak ada pahala khususnya. Tak ada pula dosanya. Dia tidak masuk kepada bid'ah. Mau makan lontong pagi silakan, mau minum kopi saja juga silakan. Mau makan pukul 10 juga silakan. Itu perkara adat. Tapi jangan salah, seringkali dalam persoalan adat itu juga ada aturan agama di situ. Pamannya makan. Mau makan roti canai, mau makan lontong waktu sarapan pagi silakan. Tapi ada bagian agama di situ yang tak boleh dirubah-rubah, mesti dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Apa itu? Mau makan, baca bismillah dulu. Karena itu tuntunan Nabi, tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa dirubah. Kalau dirubah jadi bid'ah. Karena ini bagian agama. Jangan ada orang sampai ketika mau makan dibaca dulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia niatkan sebagai sebuah ibadah, itu jadi bid'ah. Apa sebab? Menyelisihi sunnah. Tapi tak ada pula kita lihat orang kalau mau makan
doanya innalillah dulu udah ada. Karena itu sudah lazim dalam agama kita ucapan untuk mendengar kabar kematian. Nah, jadi dalam perkara adat ada semata-mata adat, ada melekat di situ perbuatan agama atau bagian daripada agama. Maka kaidahnya, maka aturannya, perkara adat silakan berkreasi sesuai dengan kemauan kita. Tapi persoalan agamanya tidak boleh berkreasi. Hanya boleh dilakukan sepanjang ada dalilnya. Mau makan baca bismillah dulu, tidak boleh innalillah. Setelah makan baca alhamdulillah, jangan pula baca bismillah atau auzubillah, tidak begitu. Karena itu sudah menjadi sunnah Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innallaha la yardha 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah benar-benar redha terhadap seorang hamba ayakulal